Hai kawan Puan, balik lagi di Sine Puan. Kali ini kita bakalan ngobrol seru kupas tuntas tentang film Cinta Tak Seindah Drama Korea bareng cast-nya langsung. Hai. Kak. Boleh nggak sih perkenalin dulu karakter kakak masing-masing di film ini apa? Oke, siapa dulu nih? Dulu ya, aku Ganindra Bimo berperan sebagai Mas Bimo, namanya sama. Sama ya? Kalau aku, hai aku Anya Geraldine, aku berperan sebagai Tara di sini. Kalau Mas Bimo sendiri, itu kan berarti sebutannya Mas Bimo kan? Iya. Itu karakternya seperti apa sih Kak? Boleh di spill sedikit? Kalau karakter aku itu karakter tadi, di soft boy, baik, lovey-dovey banget sama pasangannya, dan ya itu dulu sih. Green flag banget ya ini. Green flag banget sih. Green flag. Kalau Kak Tara? Kalau aku, Tara, aku nih sahabatnya Dea. Dea tuh tadi yang pacarnya Mas Bimo. Dan Dea ini diperankan sama Lutesya. Nah, kita tuh cewek-cewek sahabatan bertiga. Jadi ada aku, Tara, Dea, sama satu lagi Kikan. Kalau Kikan nih diperanin sama Dea Panendra. Nah, kita ini cewek-cewek yang bersahabat bertiga udah dari zaman sekolah. Oke. Terus habis itu kita pergi bareng ke Korea. Difasilitasi oleh Mas Bimo. Makin green flag nih. Emang, dia selain mencintai Dea, selain mencintai pasangannya, dia juga mencintai teman-temannya. Dibayarin. Pergi ke Korea gitu. Idaman banget, Kak. Nah, tapi tuh uniknya juga, selain ada tragedi-tragedi yang lucu ya di Korea, karena di sana Dea ketemu lagi dengan cinta pertamanya, yaitu Julian. Julian tuh diperanin sama Jerome. Ya namanya juga katanya kalau orang mau nikah tuh suka ada cobaannya. Jadi itu adalah cobaan buat Dea. Tapi selain kerumitan tentang mereka bertiga, Kikan sama Tara sendiri tuh juga punya punya masalah hidupnya masing-masing. Kayak misalnya kalau Kikan itu dia udah jadi ibu, udah punya 2 anak, dia juga punya problemnya sendiri. Kalau aku di situ karakternya cewek yang independen, yang straightforward, yang karir woman banget lah gitu. Aku juga punya masalahku sendiri gitu. Jadi di film ini setiap karakternya tuh punya keunikan dan masalahnya sendiri-sendiri gitu. Jadi poros ceritanya tuh nggak cuma di satu karakter aja, tapi semuanya tuh juga dinamisnya ada gitu. Tapi kalau menurut kakak berdua ini, cinta itu emang sebenarnya seindah di drakor gak sih? Coba tanya yang udah nikah dulu ya. Gimana kalau pandangan dari yang udah nikah dan masih menjalin hubungan nih? Ini dari karakternya atau dari general? Dari generalnya dulu dong. Dari general. Secara personal ya berarti jawabannya. Kalau menurut aku pasti definisi cinta kita nggak pernah bisa describe itu sampai kapanpun, karena pasti akan berubah seiring kita juga bertumbuh dan berubah kan. Tapi yang jelas, untuk mempertahankan rasa cintanya, kitanya juga harus bertumbuh dan berbuah. Gitu. Berbuah tuh kayak gimana? Kayak kita bisa berdampak untuk masing-masing pasangan dan juga untuk sekitar. Jadi kalau ditanya apakah akan ada cinta seindah drama-drama di film Korea, ya decide. Kamu yang ciptain, kamu yang menentukan, kamu yang jadi navigasi untuk perasaan kamu. Apa kamu dibawa ke arah gue mau indah kayak gini, tapi sebenarnya kamu nggak mau ngelakuin perintilan-perintilan kecil untuk bawa pasangan kehidupan rumah tangga. Kalau saya udah nikah, jadi kehidupan rumah tangganya jadi lovey-dovey, tapi nggak mau ngelakuin perubahan-perubahan kecil untuk saling melengkapi satu sama lain, nggak akan jadi bergerak kemana-mana. Harus diciptain dua-duanya, baru itu yang namanya indahnya itu di antara kita berduanya. Dan gitu. kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang sih, dan menurut gue 12 tahun gue menikah, ombaknya itu perjalanan bahtera rumah tangganya itu justru menarik ketika bukan lagi di air tenang. Kalau di air tenang kan kapalnya lagi berlabuh kan. Justru ketika ada ombaknya tapi kita tetap berlayar berdua, itu tuh kayak sailing together itu sih. Kayak kalau menurut aku sih cinta yang terlihatnya seindah di drakor-drakor itu pasti ada. Nah tapi kan definisi cinta masing-masing kan juga beda-beda. Dulu aku sempet jadi cewek yang aku mikir pokoknya aku maunya punya cowok yang sweet-sweet gitu. Yang kayak di drakor misalnya yang kayak affectionate banget, terus yang love bombing gitu. Yang love bombing, yang kayak gitulah. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu dan bertambahnya umur, kayak aku mikir lagi kok cetek banget ya gue mendefinisikan cinta hanya dengan itu gitu. Padahal kan cinta itu kan formnya banyak, bisa lebih dalam lagi. Justru semakin umur nambah ini, semakin dewasa ngerasa kayak form of love yang paling besar tuh adalah
yang daily life aja gitu sih, yang sehari-hari kita hidup bersama, yang penting ngobrolnya nyambung, yang penting kamu diterima apa adanya, nggak usah pura-pura jadi orang lain. Justru menurut aku itu lebih sweet daripada kayak tiap hari nyenyu cayang-cayang, ngerti nggak sih? Pernah ngalamin masa itu nggak, Kak? Iya nggak grow gitu. Nih Kak, kalau kesulitan selama syutingnya, ada nggak sih Kak kayak kesulitan? Tapi ini BTS ya berarti ya yang Kakaknya pernah alamin atau Kak Bimo alamin selama proses syuting? Sama proses syuting justru karena persiapannya udah matang. Jadi syuting tinggal syuting. Syuting jadi kayak main, kayak bener bukan main, maksudnya bukan main anak kecil main, justru kayak bermain dengan mindful gitu, kayak mindfulness main gitu, beracting, berkarya. Ada adegan paling sulit nggak Kak? Yang paling diingat? Gue banyak sih adegan paling sulitnya. Salah satunya di Namsan Tower, karena tapi nggak akan spill soal ceritanya, spillnya lebih ke arah teknis. Iya, ya. betul. Dia tuh di Namsan Tower itu syutingnya, jadi Namsan Tower tuh salah satu kawasan pariwisata yang top lah di Korea. Itu kalau bisa dilihat ada satu spot yang penuh sama gembok cinta ya, lock cinta gitu. Oh iya, itu ada di trailer juga tuh. Iya. Setnya udah di clear untuk syuting kita, dan syutingnya malam. Itu kan bisa ngelihat view-nya bagus banget, ngeliat satu Korea dari gitu, atas gitu dari dia atas, soalnya gitu. di atas Namsan Tower. Bagus banget. Terus salah satu tantangannya adalah memang scene-nya sulit karena itu jadi salah satu scene endingnya, scene puncak scene-nya ada di situ buat karakter aku dan beberapa karakter yang lain. Secara perasaan itu udah butuh perjuangan, butuh latihan gitu. Tapi semuanya berubah ketika cuacanya juga. Jadi waktu itu syutingnya malam dan dingin banget. Anginnya kenceng ya katanya. Anginnya kenceng. Terus scene-nya berat. Scene-nya berat gitu kayak. Jadi Scene emosional yang akhirnya ya makan mie-cup, makan dulu coba gitu. Kakak pasti di sini tuh nahan menggigil sambil dialog nggak? Jujur. Nahan menggigil sambil dialog. Jadi kalau begitu cut gitu diajak ngobrol, udah keselimut gitu kan. Dan selimutnya dikasih sama Mera, jadi sekarang aku di rumah pakai satu selimut yang emang waktu itu dipakai buat syuting. Kayak kenang-kenangan banget ya. Seseru itu sih. Tapi selebihnya apakah ada kesulitan di luar dari filmnya? Di dalam dari filmnya, kalau dari dalam sebenarnya nggak ada, solid banget ini. Tapi kalau dari luar mah ya ada cuacanya aja. Itu termasuk berarti kesulitannya ya, kayak Cuaca. jadi ada orang demo tuh pasangannya lagi ada orang demo. Berarti salah satu tantangan Kakaknya. Sebenarnya bukan tantangan buat aku, mungkin tantangan buat anak sound nih ya. Bukan buat aku ya. Aku kan tinggal ya udah kan shotnya ke gue ngomong dialog aja. Buat anak sound mungkin itu tantangannya. Jadi waktu itu ada di satu hari kayak kita dapat callingan syutingnya di depan hotel nih, di lobby. Yes gitu kan, nggak usah pergi-pergi, enak nih, bisa turun naik ke kamar lagi, gitu, turun jalan-jalan lagi. Ya kan. Iya. Nah nggak taunya ternyata lagi ada yang demo di depan situ. Kita juga nggak tahu hari itu bakal ada demonya hampir seharian. Nih Kak, kalau misalnya Kakak berdua nih kan, aku lihat dari trailernya juga tadi dan tadi dikasih tahu kalau misalnya pemeran utamanya tadi Dea kan namanya. Itu dia ketika ke Korea ketemu sama cinta pertamanya. Betul. Atau masa lalunya lah ya. Terus kalau Kakak berdua kayak dihadapkan sama posisi Dea ini, gimana tuh? Bye. Berarti udah nggak mau? Finish. Bambi mungkin itu. Berarti sama orang baru aja? Iyalah. Oh, oke. Kalau Kakaknya nih? Kalau aku misalnya ada di posisi Dea ya, misalnya emang aku punya unfinished business sama orang, terus habis itu ada orang yang bakal jadi future aku yang baik gitu ya, aku nggak bakal sih menghiraukan yang itu gitu. Berarti hampir sama-sama di trailer karakternya di film ini dong Kak? Apa? Karakter Katara di film ini kan bener-bener kayak ngomong ke Dea harus ada Mas Bimo yang udah sebaik itu sama lu, kenapa lu harus ke masa lalu lagi? Iya. Itu kesamaan peran juga dong, kesamaan karakter sama aslinya. Iya, sebenarnya itu logika aja nggak sih? Kayak, bro, lo udah dapet cowok baik banget nih, lo yakin mau balik ke yang itu yang dulu nyakitin lo? Ngerti nggak sih? Kayak, iya kan? Tapi, ya itu balik lagi harus nonton, soalnya di akhir cerita juga banyak plot twist, jadi yang kayak, menurut aku ya, serunya film ini tuh bisa banget kayak kamu sama temen kamu nonton, terus keluar bioskop, terus berdebat.
lu tim siapa, kalau di posisi itu kayak gimana, itu pasti ada debatnya dan menurutku nggak semua orang jawabannya sama. Betul. Makanya serunya di situ, bisa didebatin. Debatnya bukan cuma 3 karakter, debatnya bisa semua karakter bisa didebatin. Diperbincangkan. Soalnya tiap karakter itu kan balik lagi tadi aku bilang, ada masalahnya masing-masing. Masalah hidup, masalah cinta. Semuanya ada tuh. Ini aku yang jadi penasaran juga sih. Mendingan kamu nonton. Langsung nonton kali ya. Boleh kali Kak kasih tau alasan kenapa nih kawan Puan di sini harus banget nonton film Cinta Tak Seindah Drama Korea. Oke, kalau menurut aku, tadi kayak yang aku bilang, kalau kita mau tes moral sama temen, tes moral sama temen atau sama pacar atau keluarga, mendingan nonton itu, begitu keluar bioskop langsung deh debat, sampai berantem juga nggak apa-apa menurut aku. Habis itu mungkin bisa coba obrolin di Twitter atau di sosial media, tanya lagi temennya yang lain, kira-kira kamu tim yang mana? Kalau ada di posisi itu bakal ngapain? Menurut aku gitu. Kalau dari gua, buat teman-teman yang sedang terjebak dalam sebuah hubungan percintaan sih, boleh banget sih nonton film ini. Siapa tahu bisa ngasih keputusan, bisa ngebantu teman-teman untuk berpikir lebih jernih dan juga nge-value soal persahabatan. Karena film ini buat gue pribadi itu value terbesarnya adalah tentang persahabatan. Dan kalau mau meleot bareng, kita bisa meleot bareng tanggal 5 Desember. Di bioskop, nonton mulai dari hari pertama. Pokoknya 5 Desember catat nonton Cinta Tak Seindah Drama Korea. Oke, terima kasih banyak Kak Anya dan Kak Bimo. Thank you. Terima kasih banyak udah mau ngobrol-ngobrol tentang film Cinta Tak Seindah Drama Korea. Pokoknya nanti ketemu sama Dea, tadi Dea kan, Dea. Terus ada Mas Bimo yang green flag-nya ini tanggal 5 Desember di seluruh bioskop Indonesia. Bye!